Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat. Baik, sebelum Bapak lanjut ke materi yang selanjutnya, sedikit Bapak akan absen. Kira-kira ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Baik, Wiksal Sadewa. Sakit apa izin? Apa? Ya udah, mudah-mudahan besok-besok lagi kalau tidak hadir itu ada keterangan ya, izin ataupun bagaimana. Baik, langsung saja kita lanjut untuk materi kita hari ini, yakni materi bab 3. Ya. Materi bab 3 ini yakni semua bersih, hidup jadi nyaman, atau dengan kata lain toharoh atau bersuci. Ya, yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Terus kemudian dari toharoh ini ya, yang pertama yakni pengertian toharoh. Toharoh ini menurut bahasa Arab itu artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh itu berarti yaitu suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah, yang dalam hal ini orang tersebut dituntut untuk selalu bersuci. Baik, terus kemudian yang kedua, yakni pengertian najis dan hadas. Pengertian najis dan hadas ini ya, yang pertama atau A, yakni najis. Najis itu artinya adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Ya, jadi najis itu artinya sama dengan kotoran. Terus kemudian yang kedua, hadas. Hadas itu artinya adalah keadaan tidak suci yang ada pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak sah dalam beribadah. Ya. Jadi dari kedua keterangan di atas ini di depannya, yang pertama najis. Najis ini dengan kata lain adalah kotoran yang menempel atau mengenai diri kita. Ya, itu namanya najis. Terus kemudian kalau hadas, hadas ini artinya keadaan yang tidak suci. Ini artinya ya sesuatu yang terjadi atau yang berasal dari dalam diri kita, ya, yang menyebabkan keadaan diri kita berhadas atau dalam keadaan kotor. Sehingganya apabila kita mau beribadah kita harus bersuci. Terus kemudian selanjutnya yang ketiga, ya, yang ketiga ini adalah macam-macam najis dan cara mensucikannya. Yang pertama yakni najis mukhafafah. Ya, najis mukhafafah ini adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI, ya, air susu ibu. Ya, jadi jelas ya. Jadi kalau bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, belum makan apapun, ya itu apabila air seninya atau kencingnya itu mengenai kita, itu masih dalam kategori najis mukhafafah atau najis ringan. Adapun cara mensucikannya yakni cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis tersebut, ya. Jadi apabila kebetulan kita sedang menggendong adik kita, ya, nah kebetulan adik kita tersebut pipis, ya, mengenai pakaian kita, jadi tidak serta-merta pakaiannya dilepas dicuci untuk membersihkannya, ya, karena ini masih dalam kategori najis mukhafafah. Jadi cukup yang terkena najis tersebut
diambilkan air ya, dibasuh atau dipercikkan kemudian dibersihkan saja, cukup seperti itu sudah bisa dikatakan sudah bersih ya, paham ya? Terus kemudian selanjutnya yang kedua yakni najis mutawasito. Najis mutawasito ini adalah najis pertengahan atau najis sedang. Contohnya seperti darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang dan lain sebagainya ya. Bahkan juga termasuk diantaranya yakni kotoran manusia ya, kotoran hewan atau tinja, yaitu namanya najis najis mutawasito. Adapun cara mensucikannya atau membersihkannya yakni cukup dengan mengalirkan air pada yang terkena najis dan untuk menghilangkan zat, rasa dan baunya ya. Jadi apabila terkena najis mutawasito tersebut itu dialirkan air atau dengan kata lain dicuci lah ya, hingga hilang zat, rasa dan baunya ya. Andai kata secara langsung tidak bersih itu berarti harus pakai deterjen ya, sabun, rinso ataupun yang sejenisnya, paham ya? Paham. Baik, selanjutnya yang ketiga yakni najis mughalladho ya. Najis mughalladho ini adalah najis yang berat ya. Najis berat. Dalam hal ini najis ini bersumber dari hewan yakni anjing dan babi ya. Jadi dengan kata lain, apabila terkena air liur anjing itu termasuk terkena najis berat. Adapun cara mensucikannya atau membersihkannya yakni dengan cara membasuh sebanyak 7 kali ya, dan salah satu diantaranya itu dicampur dengan tanah ya, itu nasnya ya, aturannya. Jadi andai kata kita ya terkena najis mughalladho ya, atau terkena air liur anjing ya, itu harus dibersihkannya sebanyak 7 kali, dan salah satu diantaranya menggunakan tanah ya, dicampur dengan tanah airnya ya, harus seperti itu. Tidak boleh kalau nasnya aturannya harus dicampur dengan tanah, kita cukup dengan sabun, itu tidak ya, tapi tetap harus dengan salah satu diantaranya dicampur dengan tanah. Baik, selanjutnya yakni yang keempat pengertian hadas ya. Hadas artinya suatu peristiwa atau yang terjadi atau suatu yang tidak berlaku. Sedangkan menurut istilah hadas artinya atau dengan kata lain keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam beribadah ya. Jadi sesuatu yang terjadi dalam diri kita yang menyebabkan kita kotor atau berhadas sehingganya kita tidak sah dalam beribadah. Sehingganya sebelum melaksanakan ibadah tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu. Terus kemudian selanjutnya yang kelima yakni ya, macam-macam hadas dan cara mensucikannya. Yang pertama, hadas kecil, yaitu keadaan seseorang tidak suci disebabkan karena keluar sesuatu dari dubur dan kubul, seperti buang gas atau dengan kata lain kentut ya. Terus kemudian buang air besar dan lain sebagainya. Adapun cara untuk mensucikannya yakni dengan cara berwudu dan tayamum. Artinya tayamum ini kalau tidak ada air. Terus kemudian yang kedua, hadas besar. Hadas besar yaitu keadaan seseorang yang tidak suci karena hubungan suami istri misalnya, terus karena haid ya, dan lain sebagainya.
Adapun cara untuk mensucikannya, yakni dengan cara membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, atau dengan cara tayamum ya, jika tidak ada air. Baik, selanjutnya yakni contoh-contoh dari hadas kecil. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubur atau kemaluan ya, paham ya? Terus kemudian keluar sesuatu dari dubur ya, paham ya? Terus kemudian yang kedua, hilang akal atau karena tertidur. Ini apabila dalam keadaan masih suci ya, apabila tidak beribadah, Panggilan Pak tertidur Sartono sehingga hilang dipanggil akalnya. lagi. Terus kemudian dengan kata lain, dia termasuk golongan orang yang sudah berhadas atau batal wudunya ya. Terus kemudian yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Terus selanjutnya yang keempat, yakni menyentuh kubur dan dubur dengan telapak tangan ya. Jadi apabila sudah dalam keadaan suci, sudah berwudu, sudah mau beribadah, kebetulan ada sesuatu hal yang mengakibatkan kita untuk menyentuh atau menggaruh dan atau lain sebagainya lah ya, itu bisa menyebabkan kita berhadas atau membatalkan wudu atau tidak suci lagi. Terus kemudian selanjutnya contoh hadas besar ya, contoh hadas besar. Ini yang pertama karena berhubungan suami istri, ini sudah jelas atau tentunya adalah seorang suami dan seorang istri ya. Itu tidak berlaku untuk anak-anak, hubungan suami istri ini ya. Ini berlaku bagi mereka yang sudah berkeluarga. Terus kemudian ya yang kedua yakni keluar mani ya, baik disengaja maupun tidak ya. Terus kemudian Sip pertama dengan ABCD ini dalam keadaan haid atau menstruasi bagi wanita ya. Jadi apabila kita mengalami ini, maka kemarin sip pertama kelas 7 jawabannya, dipanggil kelas 9. ataupun mandi besar ya. Sip yang kedua setelah sip pertama masuk ambil air wudhu. Peristiwa setelah melahirkan ya, dia apabila supaya suci lagi, bersih ya, bisa melaksanakan ibadah, berarti dia harus mandi wajib. Terus kemudian yang ketiga nifas ya, ya setelah mengeluarkan darah setelah melahirkan ya. Terus kemudian yang keenam yakni ketika meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia ini wajib untuk dimandikan karena dia termasuk golongan yang berhadas besar. Kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Bapak rasa cukup untuk hari ini, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.